Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan yang ringan tetapi bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas di antara amalan yang ringan, yaitu duduk di dalam masjid bermajlis ilmu, walaupun cuma sejenak, tapi dia mendapatkan pahala yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi menyatakan bahawa seakan-akan dia telah mendapatkan 2 ekor unta yang mahal. Itu belum dihitung doa dari para malaikat yang mendoakan orang-orang yang duduk dalam masjid membaca Quran walaupun sejenak, lalu bermajlis ilmu. Dan itulah yang selayaknya kita lakukan. Jadi jangan sampai merasa tidak betah di dalam masjid. Namun juga menjadi sebuah larangan kalau seandainya tidak keluar-keluar dari masjid. Jadi duduk baca Quran, bermajlis ilmu itu baik. Tapi kalau terus-terusan di dalam masjid, juga ditegur oleh Nabi SAW. Karena kita punya kewajiban, yaitu di luar masjid mencari nafkah, bermuamalah dengan sesama manusia. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, amalan yang ringan, namun Allah beri pahala yang besar, yaitu orang-orang yang mengumandangkan azan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama punya perbedaan pandangan ketika berbicara tentang mana yang lebih besar, pahala menjadi muazzin atau menjadi imam. Jadi kalau kita buka kitab-kitab fikih, kita membahas tentang azan, maka juga terselip pandangan para ulama tentang mana yang lebih utama, menjadi muazzin atau menjadi imam. Sebahagian para ulama menyebutkan menjadi imam lebih utama, namun sebahagian yang lain menyebutkan menjadi muazzin lebih utama. Karena banyak hadis yang menyebutkan tentang kelebihan orang-orang yang mengumandangkan azan. Hari ini menjadi muazzin bukanlah sebuah cita-cita, karena dianggap oleh banyak orang itu bukan pekerjaan yang bergengsi. Jadi kan menyuaikannya yang legal,
Apa buat ni? Dia kan tanya sama orang kerjanya apa. Kalau kita jawab muazzin masjid, langsung terasa seakan-akan kesannya adalah orang-orang rendahan, orang-orang yang tak punya pekerjaan. Ya, jadi bahasa kerennya kiri. Ya, itu yang terbayangkan. Padahal di balik itu semua, orang tidak tahu kadang-kadang muazzin itu termasuk salah satu orang-orang yang akan menjadi penduduk surga. Dan ini menuai pahala yang sangat besar, karena muazzin tugasnya adalah memanggil orang-orang untuk menegakkan salat, yang salat itu diwajibkan oleh Allah dan ditunggu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah Allah sudah ada, wa annal masajida lillah, semua masjid itu milik Allah. Namun siapa yang akan memanggil-manggil orang untuk menuju ke masjid Allah? Muazzin. Nah, ini disebutkan dalam banyak hadis oleh Nabi SAW, dan saking besarnya pahala muazzin, berbagai janji dari Allah dan Nabi diperuntukkan bagi muazzin. Di antaranya hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin nanti di hari kiamat Allah akan bangga-banggakan mereka dengan cara dipanjangkan lehernya di hari kiamat. Jadi orang-orang yang sering mengumandangkan azan, cara Allah memberitahu kepada seluruh penduduk di padang mahsyar dengan cara diberi tanda leher mereka itu lebih panjang daripada orang-orang biasa yang tidak melakukan azan. Untuk apa dipanjangkan itu? Allah ingin memberitahu kepada penduduk di padang mahsyar, lihatlah, inilah orang-orang yang dulu memanggil-manggil dan menyeru-nyeru agar orang-orang datang ke rumah-rumahku menegakkan salat. Nah, ini perkara yang kadang-kadang orang tidak menyadarinya. Nah, jawabkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menandai umatnya, maka Allah beri tanda pada umat Nabi, yaitu dengan cara memberi cahaya pada bekasan wudunya. Jadi ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di hari kebangkitan di padang mahsyar, bagaimana engkau bisa menandai umatmu ya Rasulullah? Kalau kami, sahabat-sahabatmu, tentu tertandai karena Nabi melihat wajah bergaul. Sedangkan umat Nabi yang di akhir zaman, yang lahir setelah wafatnya Nabi, bagaimana engkau mengenalinya ya Rasulullah? Jadi bagaimana Nabi mengenali kita nanti? Apa jawaban Nabi? Kalau engkau mempunyai kuda yang berwarna hitam, lalu kudamu ada belang-belang putihnya, lalu dikumpulkan dengan semua kuda-kuda hitam yang lain, bisakah engkau tandai kudamu? Sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kuda kita berarti adalah yang punya belang-belang putih. Begitulah kata Nabi, aku menandai umatku nanti di padang mahsyar mengeluarkan cahaya yang terang benderang
dari bekasan wudunya. Jadi kita ini yang ahli salat, yang ahli wudu, dari anggota wudu mengeluarkan cahaya. Dari situ Nabi tahu ini umatnya, walaupun Nabi tak pernah melihatnya. Itu contoh, begitulah Allah juga ingin memberitahu kepada semua orang di waktu itu, inilah muazzinku yang memanggil-manggil orang untuk menegakkan ibadah kepada aku. Nah, jadi kelebihan yang pertama dari orang-orang yang melakukan amalan ringan ini adalah dibangga-banggakan oleh Allah SWT. Tapi ada juga muazzin yang setelah mengumandangkan azan lalu dia pergi tak salat. Itu muazzin dipanjangkan lehernya di neraka. Ya. Biasanya di pelosok-pelosok kampung ada gerbang, tugas cuma azan, habis itu dia pulang tak salat. Ini seperti pekerjaan anak-anak yang datang ke masjid, azan, lalu dia pulang. Ini sebenarnya termasuk salah satu kemungkaran, dan ini betul-betul sesuai dengan ayat Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Engkau menyeru orang, memanggil-manggil orang untuk melakukan kebaikan, tapi engkau sendiri melupakannya. Ya. Baik, ini yang pertama, dibangga-banggakan Allah. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Abdullah bin Abdul Rahman, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Beliau berkata kepada sahabat yang lain, wahai Abdul Rahman, aku melihat bahwa engkau adalah orang yang suka menggembala kambing, dan engkau suka berada di daerah-daerah perbukitan, Badiyah, Badui, itu daerah-daerah lembah, daerah perbukitan. Kanat fi ghanamika aw badiyatuka fa azanta bis salah farfa' sautaka bin nida. Lalu kemudian beliau mengatakan, ketika engkau sedang mengembala kambingmu di lembah-lembah, di perbukitan, kalau sudah datang waktu salat, azanlah, azan saja, dan angkat suaramu. Fa innahu la yusmi'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena kata Husain Al-Khudri, semua yang mendengar suara azanmu, sepanjang suara azanmu terdengar, baik didengarkan oleh jin, didengarkan oleh manusia, atau apapun, didengarkan oleh batu, pohon, didengarkan oleh binatang-binatang, artinya kambingmu pun mendengarnya, maka semua itu akan menjadi saksi-saksimu di hari kiamat nanti. Lalu Abu Sa'id mengatakan, sami'tuhu min Rasulillah, itulah yang ku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Jadi Abu Sa'id mendengar dari Rasulullah, orang-orang yang melakukan azan, sejauh mana suara azan itu sampai, didengarkan oleh semua makhluk, maka makhluk itu akan menjadi saksi untuknya di hari kiamat. Maka sungguh luar biasa, azan tak sampai 5 menit pun kadang-kadang, tapi Masya Allah, semua binatang di dalam tanah, semua binatang yang mendengarkan suara azan, semua daun-daunan, bayangkan dalam satu pohon, kalau dalam satu pohon ada ratusan daun, dan di setiap cabang-cabang pohon itu mungkin ada ribuan buah, ketika mendengarkan suara azan, maka mereka semua bersiap-siap untuk dipanggil Allah menjadi saksi kepada muazzin, dan mereka tentu bersaksi, inilah muazzinmu ya Allah, inilah orang yang memanggil namamu ya Allah, ku dengarkan suaranya di saban waktu salat,
di dunia ya Allah. Luar biasa kesaksian yang diberi oleh Allah, izin diberi saksi oleh Allah kepada makhluk yang mendengarkan suara muazzin. Itu dulu tidak ada mic. Kalau sekarang muazzin pakai mic, suaranya lebih jauh terdengar. Dan makhluk-makhluk Allah itu lebih fokus, lebih khusyuk mendengarkan azan dibandingkan dengan manusia. Kalau manusia dengar azan kadang-kadang perhatiannya terpecah dengan jual belinya, dengan kesibukannya. Tapi binatang itu mendengarkan azan. Makanya salah satu penelitian masih ada di YouTube, yaitu ketika pepohonan bunga yang kuncup, jadi bunga yang sedang kuncup, diletakkan kamera untuk melihat reaksi bunga ketika azan berbunyi. Jadi pohon-pohon yang berada di samping-samping masjid, ketika dicoba untuk diteliti apa reaksi dari bunga yang sedang kuncup, karena yang bisa bergerak itu bunga yang sedang kuncup lalu mekar. Dan didapatkan, ini kejadiannya di Rusia, tapi tidak tahu negara bagian mananya. Ada yang menyebutkan Azerbaijan, ada yang menyebutkan Uzbekistan, wallahu alam. Tapi videonya jelas nampak, begitu dikumandangkan azan, tiba-tiba bunga-bunga itu menjadi mekar. Jadi selepas azan, tidak lama selepas azan, mereka akan kuncup kembali. Tapi setiap kali waktu azan, bunga-bunga yang selayaknya bisa mekar, maka mereka mekar di waktu azan. Jadi pepohonan itu juga makhluk Allah. Oleh karena itu wajar Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling lalai itu manusia. Paling lalai manusia. Azan dengar tapi kemudian dia lalai untuk memfokuskan pendengarannya kepada azan. Maka sungguh beruntung menjadi muazzin, terlalu banyak saksi yang akan membelanya di hari kiamat nanti. Dalam hadis yang lain dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, hadis An-Nasa'i, Ahmad dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddam wal muazzin." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Bersalawat itu artinya memberi rahmat. Kalau dari Allah dan malaikat memberi rahmat kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di saf awal dan muazzin. Jadi orang-orang yang berada di saf pertama dan orang-orang yang menjadi muazzin menjadi salah satu perhatian Allah. Diberi rahmat, diberi kasih sayang, dan bukan itu saja, yaghfiru lahu bimaddi sautihi, dan Allah ampunkan dosa-dosa si muazzin sepanjang suaranya yang terdengar. Wa yusaddiqahu man sami'ahu min ratabin wa yabisin wa lahu mislu ajrin man shalla ma'ahu. Dan dia nanti juga akan dipersaksikan oleh seluruh makhluk Allah, baik yang kering maupun yang basah. Itu sudah disebutkan tadi oleh Nabi. Lalu ditambah lagi oleh Rasulullah yang lebih dahsyat lagi pahala muazzin, wa lahu mislu ajrin man shalla ma'ahu, dan dia dapat pahala sejumlah orang-orang yang salat bersamanya. Dia dapat pahala sejumlah dengan orang-orang yang salat bersamanya. Bayangkan seorang muazzin memanggil-manggil, ternyata semua yang datang mereka dapat pahala yang besar, dan pahala itu juga ternyata diberikan kepada muazzin sejumlah orang-orang yang datang setelah dipanggil-panggil oleh muazzin. Dan ini
cocok dengan hadis Nabi yang lain, man dalla ala khairin falahu mislu ajri. Barang siapa yang menunjukkan atau mengabarkan satu kebaikan kepada orang lain, maka dia dapat pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, tentu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi kalau muazzin memanggil yang datang di satu masjid ada 100 orang, maka setiap waktu si muazzin bukan hanya dapat pahala salatnya sendiri, tapi juga digabung dengan pahala salat orang yang dipanggil-panggilnya. Nah, ini dahsyat sekali pahala menjadi muazzin. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan bahawa seorang muazzin akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dengan derajat yang sahih. Uqbah bin Amir mengatakan bahawa dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanam fi ra'si syatiyatin bi jabal." Sungguh Allah kagum, Allah takjub kepada siapa? Iaitu seorang penggembala kambing yang berada di atas puncak bukit. Lalu kemudian yuazzin bis salat. Ketika datang waktu salat, dia melakukan azan di tempat dia mengembala kambing tersebut. Wa yusalli, lalu dia salat. Fayaqul Allah azza wa jalla, lalu Allah berkata kepada seluruh malaikatnya, "Unduru ila abdi hadza." Lihatlah wahai malaikat-malaikatku, lihat kepada hambaku ini. Ya, yuazzin, dia mengumandangkan panggilan azan, wa yuqimus salat, lalu dia mendirikan salat. Yakhafu minni, hanya kerana takutnya kepada aku. Jadi dia takut kalau melewati waktu salat, maka segera dia mengumandangkan azan dan lalu mendirikan salat. Faqad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah. Maka ku ampunkan dosa-dosa muazzin tersebut yang salat tadi, lalu kemudian ku masukkan dia ke dalam surgaku. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah melakukan Allah, dari semua yang telah kita sebutkan tadi, maka sungguh mulia orang-orang yang menjadi muazzin. Namun tentu tidak semua kita kadang-kadang mampu melakukannya, karena Allah beri kelebihan di antara satu dengan yang lain. Ada yang diberikan kelebihan suara oleh Allah, bagus sekali kalau azan, karena yang diutamakan. Jadi kalau kita baca bab fikih tentang azan, yang diutamakan muazzin itu yang suaranya lantang, kemudian bagus suaranya. Arti bagus suara, dia bisa menyentuh orang untuk mendatangi tempat suara tadi. Jadi tidak, kadang-kadang Allah tak beri semua itu kepada kita. Di antara kita kadang-kadang begitu kita azan, runtuh masjid. Sekali azan Allahu Akbar, satu tiang masjid jatuh. Menggok-gok. Bahasa Inggerisnya menggok-gok. Orang yang rencana mau ke masjid, begitu mendengar kita azan, tak jadi ke masjid. Bisa jadi begitu, karena Allah tak beri kelebihan itu. Namun walaupun begitu, tentu kita yang cemburu kepada muazzin, mau kita minta sama panitia masjid pun tak bisa. Misal kita minta kabidum 3 ke azan, tentu panitia mengatakan, oh baik, jangan. Muazzin sudah ada jadwalnya, sudah ada petugasnya, dan itu pilihan. Artinya orang-orang yang memang mampu melakukannya. Maka kita yang tak diberi kelebihan itu, kan kita ingin masuk surga, kita cemburu dengan keadaan muazzin. Apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ada caranya menyayangi muazzin, yaitu pertama, dengarkan azan. Yang kedua, sahutlah setiap kalimat-kalimat dalam azan. Jadi ketika Allahu Akbar, sahut Allahu Akbar. Hayya 'alas salah, sahut seperti yang diajarkan. Waktu disebutkan as-salatu khairum minan naum,
Jawab dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Setiap kalimat dengar, sahut. Yang ketiga, setelah azan bersalawatlah kepada Nabi. Atau boleh dibalik dulu karena ada beberapa versi. Yang ketiga, boleh setelah azan baca dulu doa wasilah. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah dan seterusnya. Yang keempat, bersalawatlah kepada Nabi. Jadi salawat ini pribadi-pribadi, Pak. Bukan dikumandangkan di mik sampai menjelang qaman. Karena ada salah satu kesalahfahaman dari muazzin, terutama di menasah-menasah kampung. Habis azan berselawat, bersalawat. Salawatnya tak habis-habis. Di mik salawat dengan berbagai macam versi salawatnya. Bahkan ada yang sudah berqasidah, ada yang bernasyid, menunggu qamat. Padahal di antara azan dan iqamah disuruh salat. Salawat itu cukup sekali diucapkan masing-masing. Jadi bersalawatlah kepada Nabi. Kemudian yang terakhir, ucapkan lagi doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. 5 perkara ini kita lakukan, seimbanglah pahala kita dengan pahala muazzin. Cuma orang tak banyak melakukannya. Jadi waktu azan buka haba, tak sahut itu kalimat-kalimatnya. Lalu kemudian habis azan, kadang-kadang cuma baca Allahumma rabb hazid da'wati tammah, tak bersalawat, tak baca raditu billahi rabba. Padahal itu semua 5 pekerjaan itu memang Nabi yang suruh setelah azan. Dari mulai azan sampai habis azan itu Nabi yang lakukan itu. Itu makanya dibiasakan melakukan 5 hal agar kita pun dimuliakan Allah seperti Allah memuliakan muazzin. Lalu kemudian yang terakhir, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka kitab-kitab fiqih tentang muazzin, itu muazzin bukan hanya sekedar faham cara azan, tapi bacalah kembali ilmunya. Karena sebahagian tempat saya melihat, memperhatikan, ada muazzin yang tidak berwuduk lebih dahulu. Jadi model datang ke masjid, azan, habis azan baru wuduk. Ini kesalahan yang paling banyak dilakukan. Padahal dalam kitab-kitab fiqih sebutkan sunnah seorang muazzin berwuduk lebih dahulu baru azan. Jadi ada yang datang buka pintu masjid, azan, habis azan baru wuduk. Makruh mengumandangkan azan kalau belum berwuduk, makruh. Lalu satu lagi, makruh hukumnya menjadi muazzin orang yang fasik. Makruh menjadi muazzin orang yang fasik, seperti makruhnya menjadi imam orang yang fasik. Jadi bukan imam saja yang makruh ketika yang jadi imam orang fasik, muazzin pun makruh. Jadi dia muazzin tapi melakukan perbuatan dosa besar yang belum taubat dan terbiasa dengan dosa kecil. Kalau ada muazzin setelah azan, lalu kemudian di luar masjid ternyata kita dapatkan beliau sering pakai celana pendek di atas lutut, yang menjadi tanda bahwa dia sering melakukan dosa besar, maka segera beritahukan panitia masjid untuk membebas tugaskan muazzin ini kalau dia tak mau taubat. Kalau bapa ibu dapatkan muazzin menjadi salah satu nasabah di tempat-tempat riba, muazzin tapi berhubungan dengan rentenir, maka saat itu beritahukan kepada masjid, pecat muazzin. Karena makruh. Bagaimana bisa dia memanggil orang untuk menegakkan agama, dia sendiri menghancurkan agama. Begitu juga imam. Imam tak boleh orang fasik. Jadi bukan hanya mengandalkan hafalan Qurannya, bukan hanya mengandalkan hafalan lalu kemudian bebas begitu saja, tidak. Harus lihat akhlaknya.
lihat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kadang-kadang hari ini para imam pun tak mau menambah ilmu. Jadi datang tugas jadi imam, setelah itu pergi, tak pernah ikut pengajian. Yang ikut pengajian makmum. Jadi apapun yang kita kasih tahu tentang kesalahan-kesalahan imam, mengulang-ulang ada sat-sat mengulang. Kenapa? Imam tak pernah ikut pengajian. Habis jadi imam berangkat. Yang malim siapa? Makmum. Makanya terjadilah kesalahan yang berulang-ulang. Jadi jemaah melakukan Allah, hati-hati ketika mengandalkan kemampuan azan tetapi akhlak tak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dijadikan sebagai muazzin, karena dia bukan orang yang disayangi oleh Allah, maka akan berimbas kepada ridha Allah terhadap masjid tersebut. Baik, inilah yang bisa kita sampaikan untuk subuh hari ini, dan insyaallah kita akan sambung kembali dengan amalan-amalan yang lain di 2 Jumaat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.